Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dari Pendidikan Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme yang terdiri dari enzim, katabolisme, anabolisme, respirasi aerob, dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu pengertian dari enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalis, yaitu senyawa yang berfungsi mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok enzim. Yang pertama yaitu oksida reduktase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalis reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya yaitu transfase, adalah enzim yang bekerja mentransfer suatu unsur ke unsur lain. Selanjutnya yaitu hidrolase, yaitu enzim yang berperan dalam proses pemecahan ikatan suatu molekul dengan bantuan air atau hidrolisis. Yang kemudian adalah hidromerase, adalah enzim yang berperan dalam menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerase dalam molekul. Selanjutnya yaitu liase, merupakan enzim yang berperan dalam memindahkan dan menambahkan ikatan CN, CO, CC, dan CS dari substrat tanpa proses hidrolisis. Kemudian ligase adalah enzim yang berperan dalam menggabungkan dua molekul melalui pemecahan ATP. Selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul-molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah, sehingga akan mempercepat reaksi kimia, karena reaksi kimia dengan energi aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama. Oke, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi enzimatik. Yang pertama yaitu suhu. Jika suhu terlalu panas, maka enzim akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Sedangkan jika suhu terlalu dingin, maka enzim akan nonaktif. Selanjutnya yaitu pH. Setiap enzim mempunyai pH optimumnya masing-masing. Selanjutnya yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Jika semakin banyak konsentrasi enzim dan substratnya, maka akan semakin cepat reaksi berjalan, tetapi akan mengalami titik jenuh. Jika telah sampai pada titik jenuh, maka reaksinya akan melambat. Selanjutnya yaitu inhibitor. Inhibitor adalah sesuatu atau zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim, misalnya asam malonat. Selanjutnya yaitu katabolisme. Tahapan-tahapan dalam proses katabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme menghasilkan respirasi sel yang berlangsung di dalam mitokondria melalui proses. Yang pertama yaitu glikolisis, yang mengubah senyawa C6 menjadi C3. Kemudian yang kedua yaitu dekarbosilasi oksidatif, yaitu mengubah C3 menjadi C2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs, mengubah C2 menjadi C. Yang keempat yaitu transfer elektron. Pada tiap tingkat dilepaskan energi berupa ATP dan hidrogen. Hidrogen yang berenergi bergabung dengan akseptor hidrogen untuk dibawa ke rantai transport elektron agar energinya dilepaskan, dan hidrogen dipertemukan dengan O2 menjadi H2O. Respirasi sel. Selanjutnya yaitu respirasi sel. Bahan bakarnya adalah gula heksosa. Pembakaran tersebut memerlukan oksigen bebas. Selanjutnya yaitu perbedaan antara katabolisme dengan anabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme, yaitu adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim atau respirasi. Yang kemudian yang kedua yaitu anabolisme, yaitu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang kompleks, yaitu fotosintesis. Selanjutnya yaitu perbandingan energi yang dihasilkan pada reaksi aerob dan anaerob. Dalam respirasi aerob hanya menghasilkan 2 ATP, sedangkan pada reaksi anaerob itu menghasilkan 32 ATP.
itu menjelaskan keterkaitan antara katabolisme glukosa, protein, dan lemak. Katabolisme adalah penguraian molekul kompleks jadi sederhana. Untuk mendapatkan energi katabolisme karbohidrat berarti penguraian karbohidrat menjadi glukosa. Katabolisme lemak diurai jadi asam lemak. Adapun protein diurai menjadi asam amino. Dimulai dari katabolisme dimulai dari katabolisme karbohidrat melalui proses glikolisis di mana menghasilkan ATP bersih 32 ATP dan 1 molekul air. Yang kemudian selanjutnya yaitu katabolisme lemak dipecah menjadi asam amino atau asam lemak dan gliserol. Asam lemak mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan KOA yang akan memasuki siklus Krebs, dan gliserol yang akan masuk ke dalam proses glikolisis dalam bentuk gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian protein dipecah jadi asam amino. Asam amino ini mengalami proses diaminasi atau transmigrasi untuk memisahkan gugus amino yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah itu memasuki respirasi aerob dalam bentuk asam piruvat. Kemudian masuk ke siklus Krebs di mana terbentuk asam alfa, asam suksinat, dan asam oksaloasetat. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.